Halo anak-anak, selamat pagi. Siapa yang hari ini bersuka cita dan masih semangat untuk mengerjakan pembelajaran di rumah? Nah, kalau misalnya anak-anak bersuka cita dan masih semangat, coba Ibu Ani mau lihat semua senyum manisnya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini Ibu Ani akan membawakan sebuah cerita. Namun, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau menyanyi satu lagu dulu. Anak-anak masih ingat lagu God is so good? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. God is so good. Yes. God is so good. Yes. God is so good. Is so good to me. Oke, good job. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Semuanya anak-anak Ibu Ani minta untuk lipat tangannya, tutup matanya, lalu kita berdoa, dan anak-anak silakan mengikuti Ibu Ani berdoa. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang, Ibu Ani akan bercerita mengenai sebuah firman Tuhan yang Ibu Ani ambil dari Matius 11 ayat 29. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 29 berkata begini. Anak-anak mendengarkan dengan baik ya. Begini kata firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu kata firman Tuhan, bukan kata Ibu Ani atau kata ibu-ibu yang lain ya, tapi itu kata firman Tuhan di dalam Alkitab. Nah, Ibu Ani punya sebuah cerita. Ceritanya begini. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Tito. Siapa di sini yang punya teman namanya Tito? Ada? Ada yang punya? Oke, kalau ada nanti mau ceritakan cerita yang sama ini kepada temannya ya. Nah, Tito ini hari ini setelah dia pulang dari sekolah bersedih. Kenapa ya Tito bersedih? Ada yang tahu? Nah, Tito bersedih karena hari ini di sekolah ia tidak mendapat jatah bermain di playground. Jadi dia tidak diizinkan untuk bermain bersama teman-temannya di playground. Kenapa ya Tito tidak diizinkan bermain? Ada yang tahu? Apakah Tito tidak menghabiskan makan? Tidak ya, karena Tito tidak mengerjakan PR-nya dengan baik, tidak menyelesaikan dengan baik, tidak semua dia kerjakan. Akhirnya waktu gurunya lihat di sekolah, ini kenapa tugasnya tidak selesai dengan baik. Akhirnya Tito tidak diperbolehkan untuk ikut bermain bersama teman-teman di playground. Nah, waktu dia pulang sekolah, dia langsung dengan muka sedih ketemu mamanya lagi masak nih di dapur. Terus Tito datang. Mah, hari ini aku sedih sekali. Mamanya, kenapa? Karena hari ini saya tidak bolehkan untuk ikut bermain di playground. Dan ternyata mamanya sudah tahu kenapa Tito bersedih. Karena dia tidak menyelesaikan PR-nya dengan baik. Kira-kira kenapa ya Tito tidak menyelesaikan PR-nya dengan baik? Karena waktu itu dia tidak tidur siang. Padahal mamanya sudah meminta Tito untuk tidur siang. Tapi Titonya nggak mau. Titonya bilang begini, enggak, aku mau menonton, ini acara kesukaanku, tidak mau tidur siang. Lalu karena Tito hari itu tidak tidur siang, jadi waktu malam hari dia mengerjakan tugasnya, dia mengerjakan PR-nya, dia sudah mengantuk. Tidak bisa mengerjakan lagi PR-nya dengan baik karena dia sudah mengantuk. Karena tidak mendengarkan, tidak menaati apa yang dikatakan mama. Padahal mama sudah memberitahu apa yang terbaik buat Tito, tapi Titonya tidak mau mendengarkan. Ayo, siapa yang suka begitu? Mama
memberitahu sesuatu yang baik kepada anak-anak, tapi anak-anak tidak mau. Misalnya, anak-anak ayo tidur siang dulu ya. Tapi anak-anak bilang, tidak mau, aku mau pergi bermain, aku mau main ini, aku mau ini. Anak-anak malah tidak mau mendengarkan mama. Akhirnya tugas-tugasnya tidak dikerjakan dengan baik. Oke, nah dari cerita ini kita mau belajar kalau Tuhan Yesus mau meminta kita untuk taat. Tadi Tito tidak dikasih kesempatan untuk bermain di playground karena apa? Dia tidak taat sama mamanya dan akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tapi Tuhan Yesus bilang dari firman-Nya tadi, datanglah kepadaku. Tuhan Yesus mau mengajak anak-anak, mengajak Ibu Ani dan semua anak-anak di dunia ini untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk belajar dari Tuhan Yesus. Kenapa kita harus belajarnya dari Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Karena Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Beda dengan kita. Ibu Ani berdosa, anak-anak berdosa, semua orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus tidak berdosa. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku. Kita mau datang ke Tuhan Yesus dan kita mau belajar taat. Karena Tuhan Yesus taat. Dan Tuhan Yesus mau anak-anak juga taat. Tuhan Yesus itu jujur. Jadi Tuhan Yesus juga mau anak-anak sama seperti Tuhan Yesus yang jujur. Tuhan Yesus apa lagi ya? Tuhan Yesus jahat atau baik? Baik ya. Jadi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mau kita datang kepada Tuhan Yesus, belajar dari Tuhan Yesus supaya kita juga jadi baik. Tuhan Yesus apa lagi ya? Tuhan Yesus suka menolong. Tuhan Yesus mau bilang, datang kepadaku, ayo belajar. Kita belajar supaya kamu juga suka menolong. Tuhan Yesus suka menolong, Tuhan Yesus mau anak-anak juga suka menolong. Tuhan Yesus dengar-dengaran orang tua. Tuhan Yesus dengar-dengar semua orang. Tuhan Yesus taat. Tuhan Yesus juga mau siapapun di dunia ini, termasuk anak-anak itu pintar untuk hidup taat kepada siapapun, taat kepada Tuhan, taat kepada mama papa, taat kepada guru, taat kepada kakak, opa oma, taat kepada siapa. Terlebih taat kepada Tuhan Yesus. Banyak lagi, Tuhan Yesus mau kita itu suka berbagi. Tuhan Yesus juga mau tuh anak-anak juga suka berbagi. Kalau ada teman yang susah, anak-anak bantuin. Makanya Tuhan Yesus bilang, ayo sini, datang kepadaku dan belajar. Jadi bukan hanya kita tahu Tuhan Yesus itu baik, tapi anak-anak tidak mau berbuat baik. Itu Tuhan tidak senang. Tuhan mau kita juga berbuat baik, kita juga taat. Karena Tuhan Yesus taat, anak-anak juga harus taat. Tuhan Yesus baik, anak-anak juga harus baik. Tuhan Yesus jujur, tidak suka bohong-bohong. Tuhan Yesus juga mau anak-anak itu jujur dan tidak berbohong. Oke? Demikian firman Tuhan yang Ibu Ani sampaikan hari ini. Semoga memberkati anak-anak dan tetap semangat untuk belajar di rumah, rajin berdoa, tetap jaga kesehatan supaya anak-anak tetap semangat dan semakin antusias untuk mengikuti pembelajaran itu. Oke? Sekarang Ibu Ani akan tutup di dalam doa. Anak-anak boleh ikuti Ibu Ani berdoa ya. Semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk datang kepada Tuhan, belajar dari Tuhan, dan juga sama seperti Tuhan yang taat, baik, jujur. Kami juga mau seperti itu Tuhan Yesus. Jaga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Demikian cerita hari ini. Selamat menyaksikan video ini dan semoga memberkati anak-anak. Tetap semangat ya belajar di rumah. God bless you and I love you. Bye bye. See you.